Dan semua sirkus ini, semua gerakan ini benar-benar gila, benar-benar tidak terkontrol. Ya, satu sama lain saling menyerang. Kita bisa melihat hari-hari terakhir ini. Sekali lagi, semangat asal beda itu betul-betul ditunjukkan karena ketakutan mereka. Takut jangan sampai Mas Wapres itu ke depan bisa jadi pemimpin bangsa ini. Itu ketakutan luar biasa dari mereka. Ya, apatah lagi kemarin saya berdiskusi dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi sejak bulan depan akan mulai bergerak. Kita berdiskusi dengan Bapak dan Bapak katakan bulan depan saya sudah mulai bergerak. Bergerak untuk apa? Mengkonsolidasi bangsa ini. Untuk menjaga Pak Prabowo dengan Mas Wapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Paradigma kiblat kebenaran, parkiran Om Kindi kembali lagi mengudara. Kita nongkrong lagi di parkiran ya guys. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel YouTube Bang Bill ini, agar subscribe, like, comment, and share. Dan bagi teman-teman yang sudah lama membersamai perjuangan ini, tetap semangat. Tetap memberi saran, memberi kritik, karena kita selalu mengevaluasi setiap komentar-komentar yang masuk, agar kemudian perkembangan channel YouTube ini terus maju, terus meluas, dan kita bisa menjaga kewarasan publik melalui diskursus yang sehat, yang tidak penuh dengan intrik, yang tidak ada niatan-niatan politik. Oke guys, sebagai Presiden Gerakan Masyarakat Optimis dan Yakin, saya senantiasa menerima begitu banyak cemooh, begitu banyak bully kepada saya disebut sebagai pencium bokong Jokowi lah, penjilat lah, dibayar lah segala macam. Ya tidak apa-apa. Saya senantiasa mendoakan yang terbaik. Allahumma bihidayatu kamina. Semoga Allah memberi hidayah bagi mereka. Dan saya selalu mendoakan semoga mereka sehat-sehat, diberi umur yang panjang, dan diberi keluasan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kalau kita boleh langsung loncat atau kita nongkrong di parkiran ini untuk ngobrol hal-hal yang terbaru ya. Kita melihat jelas bagaimana gerasak-gerusuk Refli Harun dan Roy Suryo hari-hari terakhir ini ya. Teriak sana, teriak sini, hampir hitungan saya, hampir setiap 2,5 jam satu kali mereka jumpa pers tuh. Baik dia, Ahmad Kosinudin, Roy Suryo, ataupun mungkin Refli Harun dan Roy Suryo. Pokoknya jumpa pers, jumpa pers, jumpa pers, jumpa pers. Pertama, banyak uang orang-orang ini ya. Jumpa pers nggak berhenti-berhenti gitu. Yang kedua, persnya juga sih merasa bahwa isu ini masih pengen digoreng terus untuk menumbuh kembangkan, mungkin menjadi banyak viewers dan lain sebagainya. Ya, dan yang ketiga, saya sepakat apa yang dikatakan oleh Bang Egy Sejana. Ketika mereka jumpa pers, lalu di dalam pernyataan mereka itu mereka sampaikan bahwa polisi harus segera menghentikan perkara ini karena dianggap sudah daluarsa lah, sudah dianggap tidak masuk akal, sudah menabrak ketentuan hukum. Maka sebenarnya itu simbol dari ketidaksiapan mereka untuk bersidang sebab mereka tidak memiliki bukti yang kuat. Saya sepakat pernyataan Bang Egy Sujana. Apatah lagi kemarin mereka punya striker ya, mereka punya sniper goal getter yang hebat, namanya Rizmond Hasiholan Sianipar. Seseorang yang memang memiliki keterampilan dan kemampuan untuk memaparkan secara detail terkait keaslian sebuah dokumen. Dia punya kemampuan yang sangat luar biasa, dan pada gilirannya dia pindah untuk bergabung dengan Pak Jokowi karena pernyataan beliau dia sudah tobat. Artinya dia sudah menemukan kebenaran dari ijazah Pak Jokowi. Secara objektif kemudian dia sampaikan ke ruang publik. Nah, itu satu langkah yang dilakukan oleh Rizmond. Akan tetapi Roy, Tifa, dan kawan-kawan ini masih bertahan dengan kegengsian luar biasa mereka. Yang cilakanya adalah ketika mereka menyebut bahwa apa yang disampaikan Rizmond tidak benar, padahal hampir 1 tahun lebih mereka menggunakan narasi-narasi Rizmond untuk membenarkan apa yang mereka sampaikan. Sekarang mereka menyatakan bahwa narasi Rizmond itu tidak benar karena Rizmond itu doktor palsu dan seterusnya. Mereka seperti mau memberi isyarah kepada bangsa ini untuk menentukan keabsahan itu hanya orang yang punya gelar doktoral. Hanya orang yang memang memiliki keterampilan dan punya strata doktor baru cocok. Nah, ironisnya adalah mereka justru minta tolong sama seseorang yang namanya Topi Merah ya. Saya kok jadi lebih kangen pesulap merah ya daripada Topi Merah ya. Jadi mereka minta tolong sama anak yang namanya Topi Merah. Ini kan lebih dagelan lagi. Dokter dari mana nih si Topi Merah nih? Tapi kok
kita harus mempercayai keterangan-keterangannya, sertifikasi dia dari mana, lisensi model apa yang dia pakai, peneliti lewat mana ini anak ini. Kalau cuma mau bicara tentang penelitian atau mungkin pemahaman digital, saya punya banyak sahabat, punya banyak adik di bangsa ini yang ngerti komputer luar biasa, sampai pretelin komputer sampai detail-detailnya, sampai chip-chipnya. Mereka tuh hebat-hebat semua, tapi sekolahnya nggak tinggi-tinggi amat. Banyak. Ya, kalau mau cari di depan tempat sini juga banyak yang punya pemahaman kalau pengetahuan hal seperti itu. Ya, itu biasa. Tapi apapun itu, kita jadi ingat bahasanya Rocky Gerung. Kapal kalau sudah mulai oleng, sudah mau tenggelam, maka kaleng-kaleng bekas pun yang bermunculan di atas kulit-kulit air itu di lautan itu akan dipegang, akan dipijakin untuk setidaknya mampu bertahan hidup di tengah gelombang yang akan menelan mereka. Aduh. Parah sekali ya, teman-teman, parah sekali ya. Kita melihat upaya untuk menjatuhkan Pak Jokowi yang gila-gilaan ini, ngeri sekali ya. Bahkan banyak pengkalimatan-pengkalimatan yang muncul di ruang publik itu tanpa sadar tuh keluar dengan emosionalitas yang tinggi ya. Seperti Wuri Baret ya, menyatakan bahwa darah Jokowi itu halal. Waduh. Sudah sampai di level itu loh kebencian. Itu kalau bukan karena kebencian, maka bahasa-bahasa itu nggak akan muncul. Sadis bahasa-bahasa itu. Ngeri sekali apa yang dinyatakan oleh Wuri itu. Ya, menurut saya ini puncak dari kemarahan seseorang kepada orang yang dibencinya. Ngeri gitu. Kemudian juga kita melihat bagaimana serangan terhadap Pak Jokowi ini tidak berhenti ke pribadi Pak Jokowi sendiri. Kita juga lihat bagaimana Gibran diserang, tidak berhenti, lalu Pak Prabowo diserang, dan yang terakhir ini Bang Teddy diserang, ya. Orang-orang yang seolah-olah punya hubungan dengan Pak Jokowi seolah-olah menjadi sasaran target gitu. Sementara beberapa menteri yang lain adem-adem aja walaupun tidak berguna gitu. Jadi seperti ada isyarat begini. Hei kalian yang ada di kabinet miliknya Pak Prabowo, silahkan tidak berguna. Silahkan korupsi kalau perlu. Yang penting kalian bukan orangnya Jokowi. Tapi seperti ada kalimat lanjutan gini. Hei kalian yang berada di kabinet Prabowo, silahkan kalian berguna, silahkan kalian hebat, silahkan kalian sangat dicintai oleh rakyat, ya. Tapi kami akan tetap menyerang kalian karena kalian orang Jokowi. Ya, seperti itu situasinya, guys. Itu terpampang, tersaji di depan mata kita. Dan semua sirkus ini, semua gerakan ini benar-benar gila, benar-benar tidak terkontrol. Ya, satu sama lain saling menyerang. Kita bisa melihat hari-hari terakhir ini. Sekali lagi, semangat asal beda itu betul-betul ditunjukkan. Karena ketakutan mereka, takut jangan sampai Mas Wapres itu ke depan bisa jadi pemimpin bangsa ini. Itu ketakutan luar biasa dari mereka. Ya, apatah lagi kemarin saya berdiskusi dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi sejak bulan depan akan mulai bergerak. Kita berdiskusi dengan Bapak dan Bapak katakan bulan depan saya sudah mulai bergerak. Bergerak untuk apa? Mengkonsolidasi bangsa ini. Untuk menjaga Pak Prabowo dengan Mas Wapres. Pak Jokowi akan turun gunung untuk segera bergerak. Ini, kita lihat aja nanti. Kalau Pak Jokowi sudah mulai bergerak seperti apa lagi nih, cacing-cacing ini. Kepanasan model apa lagi, ya. Mereka itu punya spirit asal beda saja. Asal tidak sama dengan negara saja. Bayangkan misalnya sekelas Ferry Amsari yang katanya pakar hukum tata negara pun bicara tentang pertanian gitu. Ya, teman-teman, mereka ini aneh-aneh semua ya. Saya tidak ngerti juga, terus bicara kedaulatan rakyat ya. Kadang-kadang Abraham Samad justru bicara ekonomi. Kita bingung, kalian ini basicnya apa? Ya, perlu kita cek. Ternyata orang-orang ini memang asal beda aja. Kerja mereka itu seperti hanya mantengin aja. Kapan negara bikin salah, kemudian serang. Kapan negara melakukan sebuah pernyataan, serang. Asal beda saja. Walaupun niat negara itu baik, tetap salah di depan mereka. Di sisi berbeda, guys, mereka juga menggunakan influencer, para buzzer, yang terus memainkan berita-berita hoax itu di ruang publik. Misalnya, saya tadi sempat melihat ada sebuah klip ya, yang menuliskan Jokowi menyindir KDM. Padahal itu nggak ada. Tapi ribuan komentar itu menyerang Pak Jokowi membabi buta. Ya Allah, rakyat ditipu dengan konten-konten model begitu gitu. Kasihan loh rakyat ini. Dibentur-benturkan gitu. Menggunakan konten-konten murahan ya. Nggak pakai uang itu. Main tulis aja, kirim. Wah, langsung ribut. Tinggal bayar influencer, tinggal gunakan buzzer. Itu kemudian bisa menyeruak, menjatuhkan orang. Walaupun isinya fitnah.
Gitu. Nggak ada validasi, nggak bisa diverifikasi kebenarannya. Ya sudah seperti itu. Semua cara mereka lakukan, agendanya untuk mendelegitimasi, untuk membuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sah ini drop. Untuk membuat Prabowo dan Gibran itu kalau bisa dijatuhkan di tengah jalan. Saya ingin kasih tahu kalian ya. Kita ini aktivis juga. Kita ini pejuang juga, bukan tidak. Kita pembaca buku juga, kita ngaji juga, kita belajar juga. Tahu nggak, saya itu secara pribadi, hampir setiap sujud akhir saya selalu berdoa, ya Allah, jika dengan memberi kursi kepada tukang buat ribut ini, jika dengan memberikan mereka kekuasaan bangsa ini damai, maka berikanlah ya Allah, kasih aja. Kita nggak butuh apa-apa kok, kita butuh damai bangsa ini. Kalian hanya bikin gaduh setiap saat. Kalian bikin orang jadi umur pendek semua. Karena kalian bangun tensinya menjadi tinggi. Kalian bangun sentimen publik ini untuk membenci negara. Ada ya jenis manusia-manusia seperti itu. Kok memaksa orang harus benci dengan negaranya sendiri? Kalian bentuk semua itu di ruang publik secara nyata. Kalian gelontorkan uang. Kalian berkumpul, berhimpun. Kemudian menciptakan konsensus dalam konspirasi-konspirasi yang jahat. Hanya untuk mendelegitimasi, mendowngrade posisi kepercayaan publik terhadap kepemimpinan yang sah. Hanya demi memuluskan keinginan politik kalian di masa depan. Lalu kalian berdalih dan menjelma seolah-olah kalian Power Rangers, Satria Baja Hitam, seolah-olah pembela kebenaran. Bang Said Didu juga, saya lihat seolah-olah berakhir konflik bangsa ini kalau ikutin maunya. Aduh bang. Pak Prabowo juga punya konsep. Pak Prabowo juga punya agenda-agenda besar. Yang itu niat baik. Pak Prabowo sudah selesai dengan dirinya. Saya kader Gerindra, saya berani beri kesaksian terkait itu. Pak Prabowo itu nggak cawe-cawe untuk nyari sesuatu. Beliau orang kaya bang. Sudahlah. Kalian juga teriak-teriak kenapa nggak jadi oposan total? Kenapa mau dipanggil ke Hambalang? Ya, Rocky Gerung kenapa mau datang untuk menyaksikan pelantikan kabinet kemarin? Kenapa para pakar-pakar itu yang mengaku pakar ekonomi yang selalu ribut di media itu datang dipanggil sama Mentan? Gitu. Ada apa? Nah, kalian ini bikin gaduh dan sasaran tembak kalian selalu orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi dan atau orang yang diduga terafiliasi dengan Pak Jokowi. Ini Bang Teddy diserang dengan isu-isu yang tidak baik, tidak tanggung-tanggung, yang bicara mantan ketua Muhammadiyah pula, Amin Rais. Kenapa seperti itu gitu loh? Sekali lagi saya berdoa mudah-mudahan kalian jadi pemimpin deh di masa depan. Biar kami yang nonton lah. Gitu. Ya, saya katakan kalau demi kedamaian kalian yang harus jadi pemimpin, maka Allah berikanlah kekuasaan itu buat kalian. Ya. Kalau kalian besok jadi pemimpin dan situasi damai baik-baik saja, itu bukan karena kemampuan kalian, saya kasih tahu. Bukan karena kehebatan kalian. Bukan karena kalian orang bersih, suci, bukan. Tapi karena kami sebagai rakyat, kami tahu cara main bernegara yang baik. Kami nggak norak seperti kalian. Kalian norak. Kita juga pernah jadi oposisi. Nggak senorak kalian. Norak kalian semua ini. Nggak kayak gitu juga. Saya minta maaf, teknis saya naikin. Karena saya melihat ini kok sangat orkestratif ya. Terlalu dibuat-buat dan terlalu lebay. Padahal kalian ini semua pemain. Kalian juga penjahat di masa silam. Kita tahu kok semua itu. Nggak ada lah mau sok-sok bicara bersih-bersih. Nggak usah seperti itu. Ya, saya sekali lagi ingin menegaskan di tempat ini bahwa silahkan berbeda, tapi jangan mengglorifikasi berita-berita yang tidak benar. Silahkan berbeda, tapi jangan membangun hoax, jangan menyerang personal, apalagi body shaming, menganalogikan orang dengan binatang dan seterusnya. Ya, hentikan cara-cara murahan seperti itu. Rendah sekali. Kalau kalian melihat bahwa algoritma media sosial seolah-olah berpihak kepada kalian, ya karena kami nggak mau terpancing. 58% pendukung Prabowo Gibran ini memilih untuk stay, memilih untuk kerja, berpikir hal-hal yang optimis, berpikir hal-hal yang membangun, dan berpikir tentang persiapan pasang kuda-kuda di tengah kekacauan dunia internasional. Kita lagi berpikir jangka panjang. Kalian sibuk untuk merebut kekuasaan, lalu menggunakan semua cara pura-pura seolah-olah paling alim, paling soleh, paling benar, paling bersih, dan seolah-olah paling tahu. Gak boleh seperti itu. Ya, kami menonton ini dan kami merasakan bagaimana kalian memanipulasi semua keadaan ini. Benar-benar sebuah manipulan.
Ya, saya juga ingin melalui video ini mengingatkan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo, rapikan kembali kontak. Rapikan kembali internalmu. Ya, saya mencium ada gelagat dari sekomponen orang-orang di sekitarmu yang berada di circle-mu yang justru ikut membuat situasi ini menjadi lebih gaduh. Ya, mereka tidak sayang dengan Bapak. Kalau mereka sayang dengan Bapak harusnya konsolidatif. Kabinet berkumpul di satu titik. Setiap bulan berjumpa untuk evaluasi. Mereka jangan bertemu dengan kelompok-kelompok oposan di warung-warung kopi tertutup secara rahasia di luar yang Bapak ketahui, lalu membangun propaganda, menciptakan isu-isu dari sana. Mereka membocorkan hal-hal dari internal ke eksternal. Ya, yang mereka bocorkan itu kadang-kadang hal-hal yang urgent yang tidak boleh dikonsumsi, tapi bisa sampai ke telinga kelompok-kelompok yang suka bikin ribut itu. Padahal negara juga punya sistem security, punya SOP. Ada hal-hal yang bisa terbuka, ada hal-hal yang menjadi strategi negara, yang itu tidak boleh terketahui oleh umum. Sebab itu akan bias dan bisa sampai ke dunia internasional. Bahaya daya tahan bangsa kita. Lah kalau semua hal di istana bisa bocor di warung kopi, Bapak perlu cross check. Bapak perlu cross check itu. Itu loh. Kemudian Mbah Amin. Pernyataan Mbah Amin terhadap Bang Teddy yang begitu keras itu. Saya merekomendasikan orang-orang yang terafiliasi dengan Amin Rais di kabinet Bapak perlu diganti. Perlu dikeluarkan. Karena ini merusak tatanan. Mereka bukan sekedar menyerang Bang Teddy, tapi Pak Prabowo juga terseret di sana. Seolah-olah Pak Prabowo dengan Bang Teddy itu punya hubungan sesuatu. Jahat cara berpikir orang-orang ini. Betapa nista mereka setelah gagal mengobrak-abrik Jokowi dan keluarganya, sekarang giliran Bang Teddy dan Pak Prabowo. Mereka sudah nggak tahan ingin berkuasa, sehingga semua cara mereka lakukan. Di sisi lain kandidat mereka perintahkan untuk jalan keliling Indonesia. Jalan membangun citra seolah-olah paling dekat dengan rakyat. Kita tahulah semua skema itu. Tapi kami yakin, sekali lagi, gerakan masyarakat optimis dan yakin. Tetap yakin seyakin-yakinnya Prabowo dan Gibran 2 periode. Kami meyakini itu sebab keduanya dicintai oleh rakyat di Indonesia. Saya yakin dan percaya kita akan jadi pemenang untuk yang kedua kalinya nanti. Parkiran Om Kindi akan kembali lagi berikut. Selama nadi ini masih berdenyut, suara kebenaran tak akan pernah surut. Kami berdiri tegak, merajut fakta untuk negeri. Karena detak jantung kami adalah dedikasi untuk informasi yang hakiki. Kami, YouTuber Nusantara.